Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Adri Gelom Dermawan, NRP 56 20 41 13 129. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pentingnya prosedur pencatatan dalam pengendalian proses budidaya dan pemeriksaan negara pembeli produk perikanan ke Indonesia. Yang pertama di sini ada hierarki dokumen sistem mutu, yang dimana terdiri hierarki dokumen sistem mutu berupa piramida, mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Pertama ada level 1, yaitu panduan mutu. Yang dimaksud dalam panduan mutu yaitu adalah visi, misi, dan kebijakan mutu. Yang dimana visi tersebut adalah suatu tujuan kita untuk kita capai. Misalkan kita mempunyai suatu unit pembudidaya yang harus bersertifikat CPIB, CBIB yang memenuhi standar nasional. Dan di sini visi suatu unit pembudidaya ini yaitu langkah-langkah bagaimana sih caranya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya level 2 yaitu prosedur. Di dalam prosedur yaitu mengandung 5W1H, yang dimana 5W1H yaitu siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, mengapa, dan bagaimana dilakukannya. Selanjutnya adalah level 3 instruksi kerja. Instruksi kerja yaitu tata cara kerja suatu pekerjaan yang rumit atau sering salah. Misalnya dalam pengujian kualitas air, pemberian pengujian kesehatan ikan, dan lain-lain. Selanjutnya level 4 yang terakhir yaitu pencatatan. Di sini catatan hasil pekerjaan, dokumen pendukung, misalnya pemberian pakan dan campuran berupa vitamin, probiotik, dan lain-lain. Kemudian hasil uji kesehatan benih atau PCR. Selanjutnya yaitu adalah standar prosedur operasional atau SPO, yang dimana dalam penyusunan SPO harus bersifat jelas dan rinci, yaitu mengandung 5W1H. Kemudian sesuai dengan kebutuhan diterapkan taat aturan taat aturan atau teknologi dan keamanan pangan serta tetap namun bisa disesuaikan. Yang dimana beracuan pada persyaratan pembeli, sertifikat teknis, SNI, regulasi nasional, standar internasional, rekomendasi teknologi, dan pengalaman. Eh, Tujuan dari pencatatan ini yaitu atau pentingnya dari pencatatan ini yaitu pencatatan prosedur pengolahan budidaya ikan sebagai acuan atau pedoman semua kegiatan yang harus dilakukan apabila dilakukan audit atau terjadi suatu masalah. Jadi kita bisa memeriksa masalah masalah melalui dokumen atau bisa juga dijadikan sebagai SOP yang bisa dilakukan oleh orang lain tentunya dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu eh, topik kedua, pemeriksaan negara pembeli terhadap produk perikanan Indonesia. Di sini apabila kita ingin menjadi eksportir atau ingin menjual produk perikanan kita ke luar negeri, tentunya kita harus memiliki beberapa sertifikat untuk memenuhi kriteria standar di sana. Misalkan seperti sertifikat CBIB, CPIB, CBIB, kemudian HACCP, HC, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana negara buyer itu mengaudit eh, produk perikanan Indonesia apabila ingin diekspor ke luar negeri. Di sini pertama dari pembudidaya. Pembudidaya harus mempunyai sertifikat CBIB. Kemudian dilakukan ujinya residu, uji logam, dan teruji oleh Indogap. Selanjutnya adalah pengelola. Unit pengelola sama halnya seperti pembudidaya, ia juga harus memiliki sertifikat HACCP. Kemudian eh, sertifikat HC atau Health Certificate, kemudian uji residu, uji logam, dan proksimat. Setelah itu negara buyer. Di sini negara buyer dan KKP eh, pun untuk mengaudit atau memeriksa
pembudidaya atau unit pengolahan. Apa saja sih yang diperiksa? Di sini mereka memeriksa CBIB, TPIB, HACCP, pakan, obat, dan lain sebagainya. Kemudian dari semua yang diaudit itu atau diperiksa itu, setelah itu kemudian BSN mengakreditasi atau mengeluarkan sertifikat menggunakan ISO dan CAN 17011. Setelah itu apabila negara bayar dan KKP sudah mengaudit semuanya yang tadi disebutkan kayak CBIB, CPIB, HACCP, pakan, obat, dan lain-lain. Kemudian dilakukan uji lab dan mutu ikan. Selanjutnya apabila terjadi suatu hal atau suatu masalah di kemudian hari nanti, hal tersebut bisa dilakukan traceback atau traceability, yang dimana eh, penelusuran ulang dari awal. Misalkan eh, kita sudah mengekspor produk kita berupa ikan, dan ternyata di dalam ikan tersebut masih mengandung logam berat, dan akhirnya negara bayar ini bisa melakukan penelusuran ulang atau trace back dari awal di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.